Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin es krim 8 liter. Karena banyak banget yang nanya, ini kalau dikalikan 2 atau dikalikan 3 atau dibikinkan es krim 8 liter bagaimana caranya? Tonton sampai selesai ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita buat. Di langkah pertama di sini aku siapkan panci yang besar. Lanjut di sini aku ada 2,5 liter air. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Ini lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini boleh dikurangin sampai 2 liter ya. Jadi bebas mau pakai 2,5 liter atau pakai 2 liter itu sama aja. Atau ditambahin ke 3 liter juga nggak masalah ya. Dan lanjut di sini aku ada 1 bungkus kental manis. Ini aku masukin semuanya. Jadi aku potong aja langsung atasnya itu. Dan ini aku masukin aja seperti ini dan aku bersihkan juga dalamnya dengan air yang ada di sini ya. Jadi jangan sampai ada sisa, sayang banget soalnya banyak banget yang sisa di dalamnya. Nah ini teman-teman masih banyak banget ya. Jadi kita bersihin aja seperti ini. Dan ini udah bersih menurut aku, dan langsung aja di sini aku aduk dulu sampai si kental manisnya tercampur rata ya. Lanjut aja untuk hasil yang lebih creamy. Di sini aku ada Frisian Flake atau susu full cream. Nah ini yang ukuran 946 ml ini atau 1 liter. Jadi langsung aja aku masukin ke dalam sini semuanya ya. Setelah itu kita aduk sebentar, jadi sampai merata aja. Kalau kira-kira udah merata seperti ini, lanjut aja ke bahan selanjutnya. Di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku cuma pakai 10 sendok makan aja, atau juga bisa dipakai 150 gram gula pasir ya. Tadi kita juga udah pakai kental manis, jadi pasti rasanya juga udah manis. Dan untuk gula pasirnya jangan terlalu banyak biar nggak kemanisan ya. Lanjut aja, di sini aku ada 140 gram tepung maizena. Ini nggak langsung aku cemplungin, tapi aku masukin sedikit demi sedikit si air susunya aja. Jadi aku masukin sedikit demi sedikit seperti ini, lalu aku aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam susunya. Cara ini berfungsi agar si tepung maizenanya larut dulu ya, jadi nggak bergerindil gitu teman-teman. Takutnya kan kalau kita masukin langsung ke dalam susunya dia bergerindil teman-teman. Kalau udah bergerindil seperti itu nanti udah susah banget, kita repot banget kalau kita harus nyaring lagi gitu. Jadi saran aku, tepung maizenanya kita larutkan di atas dulu seperti ini. Setelah larut, benar-benar larut seperti ini, baru kita masukkan ke dalam susunya. Dan ini tepungnya menurut aku sudah larut, langsung aja aku masukin sambil aku aduk seperti ini. Pokoknya kita habisin aja tepung maizenanya seperti ini aja. Setelah itu kita langsung aja masak ya. Ini kita masak dengan api besar biar cepat matangnya ya. Jangan lupa untuk siapkan gelatin juga. Jadi untuk gelatinnya aku pakai 2 bungkus yang ukuran 10 gram. Nah untuk gelatinnya sendiri teman-teman bisa ganti dengan agar-agar atau Nutrijel ya. Jadi perbandingannya itu 1:1 atau 10 gram agar-agar dan 10 gram Nutrijel. Dan itu menurut aku sama aja ya seperti gelatin itu ya kalau kita campurkan seperti itu. Dan kalau bisa juga masukin gelatinnya ini pas sebelum panas ya teman-teman ya. Ini udah terlalu panas jadi aku telat banget masukinnya. Jadi sebelum hangat tadi kita udah masukin gelatinnya ini. Ini kita masukin aja 2 bungkus. Jadi aku pakai 20 gram.
Setelah itu kita aduk aja sampai tercampur rata. Jadi kalau misalnya dia bergerindil, kita aduk aja. Nanti gelatinnya juga akan ikut kecampur sendiri ya. Jadi kita aduk aja terus sampai gelatinnya tercampur rata dengan si susunya. Lalu kita masak dengan api besar sambil kita aduk-aduk ya. Kalau nggak mau ngaduk terus, ini boleh menggunakan api sedang. Jadi kita mantaunya cuma sebentar-sebentar aja. Tapi kalau mau pakai api besar, memang harus sering-sering diaduk karena permukaannya itu cepat panasnya, bagian atas masih belum. Jadi kita harus sering-sering aduk seperti ini biar dia benar-benar tercampur merata dan panasnya juga merata ya. Dan ini airnya udah mendidih ya teman-teman ya. Airnya sudah mendidih, tekstur susunya juga udah kental, dan kita ngaduknya juga udah lumayan berat. Itu tandanya udah mateng. Ini kita biarkan sampai dingin. Setelah dingin kita masukin ke dalam kulkas. Kalau bisa bagian freezer ya, jadi biarkan dia beku. Dan ini hari esoknya. Di sini aku ada 150 gram coklat. Jadi coklat bubuk ya teman-teman ya, aku beli kiloan. Dan lanjut aja, di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku nggak mau pakai banyak, aku cuman pakai 75 gram aja. Dan lanjut di sini aku ada air. Untuk airnya aku kasihnya bertahap aja ya. Dan untuk total airnya aku pakai 450 ml ya. Ini aku kasihnya bertahap aja seperti ini. Kita aduk dulu sebentar seperti ini. Kalau airnya kurang kita tambahkan lagi. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kalau airnya masih kurang kita tambahkan lagi airnya. Dan lakukan sampai si coklatnya benar-benar mengental dan si gulanya mateng ya. Dan untuk gulanya standarnya tuh 200 gram ya teman-teman ya. Jadi kalau mau pakai 200 gram juga boleh. Tapi karena aku di sini pengennya agak sedikit pahit, jadi ya aku bikinnya cuma 75 gram. Tapi kalau mau standarnya pakainya 200 gram ya. Jadi 150 sampai 200 gram itu udah oke banget menurut aku. Dan ini coklatnya menurut aku juga udah mulai mateng ya. Ini kita aduk terus saja. Dan ini dia susunya setelah kita keluarkan dari kulkas. Ini kurang beku menurut aku. Tapi kalau teman-teman mixernya cepat, ini udah cukup ya. Jadi udah dingin, ini posisinya udah dingin. Jadi udah bisa kita mixer. Tapi sebelum kita mixer, di sini aku ada SP. Jadi di sini ada pengembang atau emulsifier. Aku pakainya 80 gram. Ini langsung aja aku masukin dan langsung aja aku mixer dengan kecepatan penuh ya. Mixernya nggak boleh lebih dari 20 menit ya. Jadi mixernya itu kalau bisa di bawah 15 menit atau pas di 15 menit ya teman-teman ya. Atau misalnya kurang yakin nge-mixer sebanyak ini, teman-teman bisa langsung bagi 3 dan langsung bisa dikasih rasanya ya, perasanya ya. Tapi kalau di sini aku ngasih perasanya nanti di ending setelah ini ngembang. Jadi tinggal pilih mau mixer sekaligus di sini atau mixer satu persatu langsung dari awal. Itu tinggal pilihan aja ya. Ini langsung aja kita mixer dengan kecepatan penuh sampai benar-benar mengembang 2 kali lipatnya. Dan ini udah jadi es krim dan udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita pindahkan. Jadi kita pindahkan jadi 3 bagian. Di sini langsung aja aku ambil wadah. Ini langsung aja aku pindahkan sedikit demi sedikit. Tapi kalau nggak mau lama, langsung aja tuangin ke pancinya ya. Pancinya kita tuangin aja ya. Ini karena aku juga ngerasanya lama banget kalau tuangin sedikit demi sedikit. Ini pancinya langsung aja aku tuangin ya. Aku angkat aja seperti ini dan kita tuangkan seperti ini. Dan ini adonannya udah aku bagi 3 bagian dan langsung aja aku kasih perasaannya. Untuk perasaannya di sini aku ada perisa strawberry. Jadi aku yang stroberinya cuman pakai perisa seperti ini. Menurut aku sih masih kurang nandang ya kalau cuman pakai perisa seperti ini. Kalau mau menggunakan pasta ya teman-teman ya. Jadi pasta yang benar-benar dari stroberinya, atau juga boleh sirup yang benar-benar kental, atau mungkin tepungnya stroberi itu juga boleh banget. Tapi kalau misalnya nggak punya ya caranya kita pakai pasta itu aja. Dan lanjut aja, ini kita lanjut
lanjut ke coklatnya. Untuk perasa coklatnya juga sama, kita masukin aja seperti ini, lalu kita mixer sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam ember literannya ya. Ini dia ember literannya, kebetulan aku masih punya. Tapi kalau teman-teman mau beli ember literan seperti ini, aku taruh juga link di deskripsi box ya. Untuk cara masukinnya, karena di sini aku manual, jadi aku menggunakan sendok seperti ini aja. Jadi caranya mudah banget, masukinnya sedikit demi sedikit seperti ini, dan sambil kita miringkan juga si embernya. Karena ini masih pertama kali, jadi kita harus miringkan seperti ini. Tapi nanti kalau semua rasanya udah masuk semuanya, kita nggak perlu miringkan lagi seperti ini ya. Jadi ini untuk pertamanya aja, untuk mengawalinya aja. Dan ini untuk perasa vanilanya juga aku masukin. Oh iya teman-teman, tadi perasa vanilanya kayaknya ke skip sama aku teman-teman. Ini untuk yang putihnya ini ada aku tambahkan vanila ya, 1 sendok makan perisa vanila ya teman-teman ya, buat vanila yang putihnya ini. Jadi kita masukin adonan es krimnya ini bertahap seperti ini ya. Jadi sedikit demi sedikit aja seperti ini. Lama-lama juga bakalan penuh sendiri ya sampai atas ya. Jadi lakukan sampai selesai. Dan ini dia setelah penuh, ini pinggirannya aku bersihkan aja menggunakan tisu seperti ini. Intinya kita rapi-rapiin aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Ini untuk es krimnya masih ada sisa ya. Ini sisanya banyak banget masih. Jadi untuk 8 liter ternyata lebih teman-teman. Jadi kalau mau pakai air mungkin 2 liter aja udah cukup ya. Jangan pakai 2,5 liter, pakainya 2 liter aja. Selebihnya resepnya sama ya, cuman dikurangin airnya aja. Dan ini dia sebanyak ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Ini udah 2 hari aku masukin dalam freezer, dan ini dia hasilnya. Lumayan beku tapi udah banyaknya nyolek-nyolek ya. Sekian video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat. See you ya di next video. Thank you.